Namaskar, selamat pagi anak-anak semua. Silakan di-unmute ya. Ya, Miss, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini tanahnya baru masuk Pagi, ya. Miss. Oke. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ketua kelas maybe? Ada ketua kelasnya di sini? Tidak ada. Oke, siapa yang mau? Siapa yang mau mimpin? Saya. Saya. Siapa itu? Rasya? Ya, Miss. Ya, ayo. Oke. Attention. Good Friend, position ya. before we study, let's pray together. Pray start. Dear God, please Dear God, bless please my bless myself, and my My friends, so my that teachers, and my get friends, today. so Dear we God, will we will understand the understand lesson that the we have today. lesson Dear God, that we will get today. Dear God. Oke, namaskar. Oke, anak-anak semua ya, sebelum Miss Yogi memulai pembelajaran atau masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin Miss Yogi sampaikan kepada kalian semua ya. Ini tidak hanya berlaku di kelas Miss atau di pelajaran PPKN saja, namun juga berlaku di kelas atau pembelajaran yang lain. Ya, kalian pasti tidak hanya PKN saja yang kalian ikuti, tapi pembelajaran yang lain juga. Nah, karena kita melaksanakan pembelajaran online ya, online jadi kita nggak bisa ketemu langsung, ketemu badan sama badan tuh nggak bisa, mata langsung tuh nggak bisa. Harus lewat piranti, jadi sudah selayaknya jika kita bertemu secara virtual, videonya harus di-on-kan, harus diaktifkan. Itu namanya etika ya sayang ya. Itu namanya etika ketika kita bertemu dengan orang lain. Ya, karena kita virtual. Sama seperti kalian di kehidupan nyata misalnya. Ini kan anggap saja ini dunia maya ya. Kalau di dunia nyata, kalau kalian ketemu orang itu enggak mungkin kalian enggak lihat orangnya kan? Pasti kalian lihat wajahnya, mukanya, matanya. Sama, kita juga seperti itu. Namun karena di masa seperti sekarang tidak memungkinkan bertemu langsung, maka dari itu Miss dan Misternya sering anak-anak, silahkan di-on-kan videonya. Kita bertemu virtual ya sayang, hanya melalui ini saja Miss dan Misternya bisa melihat kalian. Kalau kalian off kan, Miss dan Mister nggak akan pernah lihat kalian, walaupun kami bisa mendengar suara kalian. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Nanti kalau misalnya Miss, sinyal saya gangguan Miss, nge-lag. Oke, Miss saya izin off-kan video. Boleh. Itu untuk bikin sinyal kalian stabil. It's okay, itu nggak masalah sayang. Tapi semasa sinyal kalian bagus, Miss Yogi himbau untuk tetap on-kan video. Ya, karena nanti hasil recording itu kalau Miss Yogi nggak pencet participants, itu nggak akan kelihatan namanya. Ya, hanya wajah yang terlihat dan suara yang terdengar, ya. Paham ya anak-anak ya? Ini tidak berlaku di kelas Miss Yogi saja, namun juga di kelas-kelas yang lain. Ya, itu etika kita bertemu secara virtual. Kemudian, kalau kalian mau ke toilet, Miss saya izin ke toilet sebentar ya. Kalau Miss Yogi sedang menjelaskan, kalian boleh tinggalkan komentar di chat. Boleh, enggak apa-apa. Nanti setelah Miss Yogi selesai share screen gitu misalnya, bisa Miss Yogi lihat. Ya, paham ya? Kalau kalian dengar suara Miss, silakan acungkan jempol. Ya, itu tidak berlaku. Ingat ya, itu tidak berlaku di kelas Miss Yogi saja, tapi di kelas yang lain. Kan biasa kalian di kelas ya, Miss, my I drink, my I go to toilet. Ya, di sini juga sama, sayang. Miss Yogi pun nanti misalnya, aduh, Miss Yogi kebelet nih, lagi ngajar tapi kebelet. Miss minta izin sebentar ya ke toilet. Kalian boleh matikan video, boleh. Mute juga boleh. Ya, it's okay. Itu nggak masalah. Ya sayang ya, biar kita sama-sama enak. Ya, paham ya? Ya. Oke. Bisa Miss Yogi mulai sekarang? Iya. Iya, oke. Bisa.
Oke, hari ini ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana hak yang bertanggung jawab, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hak. Itu kan kita sudah pelajari ya. Dan sekarang kita belajar tentang kewajiban yang bertanggung jawab. Dulu Miss Yuki sudah sempat jelaskan waktu di kelas 5, kewajiban itu tidak hanya dilaksanakan begitu saja, tapi harus dengan tanggung jawab, alias harus dengan tuntas. Contoh, kalau di sekolah, Miss, saya tugasnya atau kewajiban saya melaksanakan piket kelas. Oke, kalian sudah nyapu pagi-pagi. Orang yang bertanggung jawab itu akan menyelesaikan segala bentuk kewajibannya dengan tuntas, tidak setengah-setengah, atau tidak melemparkan kewajiban diri sendiri kepada orang lain. Itu kalau kewajiban yang bertanggung jawab. Miss, saya sudah melaksanakan kewajiban kok, saya sudah nyapu paginya. Tapi sebagai anggota piket kelas yang bertugas di hari itu, tentu tugas kalian mengontrol dari pagi hingga pulang sekolah, itu baru bertanggung jawab namanya. Kalau paginya saja bersih, setelah istirahat kedua, kemudian kotor lagi, kalian nggak peduli. Ah, saya udah nyapu kok tadi paginya, sekarang biarin aja udah kotor. Nah, itu belum bertanggung jawab. Itu salah satu contoh ya. Itu contoh nyata. Baik di kelas kalian ataupun di kelas yang lain. Pasti ada yang seperti itu. Makanya sekarang Miss Yogi tekankan gimana sih kewajiban yang bertanggung jawab. Ya, oke. Kalian bawa bu pena ya. Bu pena kalian silakan dibuka halaman 181. Silakan dibuka bu pena halaman 181. Di sana ada bagaimana melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Ya. Sebentar dulu. Kalian masih ingat tentang pengertian kewajiban? Masih ya. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya. Oke, jadi yang sekarang kita bahas itu yang bertanggung jawab ya. Karena ini sudah pelajaran kelas 4 dan 5, Miss Yogi harapkan kalian tidak lupa ya. Sama seperti kemarin itu PH tema 1 itu kan tentang pengamalan Pancasila sama maknanya. Itu kalian banyak salah, Nak. PTS tuh nilainya kalian kecil-kecil. Jadi Miss Yogi bingung. Yang ditanya apa, kalian jawabnya apa? Ya? Mungkin lupa. Ya? Hanya beberapa saja di antara kelas 6A, ya, 6A, 6B, 6C. Memang di kelas kalian mungkin kurang fokus ya saat jawab. Coba diulang kembali. Nanti PAS, jangan sampai kecil-kecil nilainya ya. Siapa tahu nanti nilainya do, re, mi, fa, sol lagi. Jangan sampai ya. Ini Miss Yogi masih toleransi untuk di PTS. Nanti PAS jangan sampai. Kalian nilai akhirnya kalian pakai untuk nyari SMP nanti ya. Oke. Ayo. Kita mulai dari lingkungan rumah. Silahkan dilihat ya di bukunya. Membuang, maksudnya itu membuang sampah ya nak ya. Membuang sampah di tempat sampah. Miss, saya udah buang sampah yang benar kok. Yang benar di mana? Bukan di selokan, tapi di tempat sampah. Untuk apa? Agar orang lain tetap mendapatkan hak mereka menikmati lingkungan yang bersih. Itu ya, itu kenapa kalian harus melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Ya. Kemudian 2, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah. Dengan cara apa? Tidak menyisakan makanan atau tidak membuang-buang makanan. Itulah mengapa ketika kalian ACMI di sekolah, Miss Yogi dan Miss yang lain ya, selalu menghimbau anak-anak untuk menghabiskan makanan atau bekal kalian. Ya, itu bentuk rasa syukur. Di luar sana masih susah ada yang bisa makan seperti kalian. Jangankan 3 kali sehari. 1 kali atau 2 kali sehari saja mereka sudah syukur ya.
dan itu belum tentu juga gizinya seimbang. Ya. Oke, itu untuk di rumah. Kedua, di lingkungan sekolah. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal dan tugas kalian. Yang kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu ada program TTM ya. Masih ingat ya program TTM di sekolah? Miss, kenapa sih harus ada program TTM di sekolah? Iya, agar kalian tidak mengganggu hak siswa yang lain. Misalnya kalian telat datang ke kelas. Sudah telat datang morning assembly, ke kelas juga telat. Jadi ketika Miss atau Misternya sedang menjelaskan materi, kalian masuk kelas, jadi kepotong waktunya. Ya, pasti Misternya bertanya, kenapa baru datang? Alasannya apa? Jadi anak-anak atau teman kalian yang lain gimana? Terhambat belajarnya. Makanya kalian diminta untuk disiplin, ya, biar nggak ganggu hak orang lain. Oke, itu untuk sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got perumahan. Ingat ya, tidak ada istilah buang sampah di got atau di selokan. Justru kita membersihkan selokan dari sampah. Ya. Lalu nomor B, mematuhi aturan lalu lintas. Miss, kok saya harus ini rambu-rambu lalu lintas? Saya kan bayar pajak, Miss, buat pakai jalan raya. Iya. Ketika orang lain sama seperti kalian, kira-kira kalian dapat haknya kalian atau tidak? Dapat atau enggak? Enggak ya? Enggak dapat. Kalau orang lain melanggar rambu lalu lintas juga sama seperti kalian, ya udah tabrakan. Enggak akan ada yang namanya keamanan, enggak ada yang namanya kenyamanan. Pasti selalu ada berujung di rumah sakit, kalau enggak itu kantor polisi. Itu saja, ya. Maka dari itu, Pak Polisi di jalan raya itu tidak jahat ya. Mereka ingin bahwa semuanya tetap mematuhi aturan yang ada. Agar semuanya bisa menikmati hak dalam menggunakan fasilitas umum. Ya, biar terus bisa kalian gunakan dengan aman. Ya, itu untuk kewajiban yang bertanggung jawab. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Pokoknya kewajiban yang bertanggung jawab itu kewajiban yang dilaksanakan secara tuntas, tidak setengah-setengah, dan tidak mengganggu hak orang lain. Itu namanya kewajiban yang bertanggung jawab. Ya, ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan, silakan acungkan tangan. Sebelum Miss Yogi lanjut. Pas? Kalau pas, silakan acungkan jempol. Oke, pas ya. Oke. Satu lagi. Untuk kewajiban kalian di tempat umum. Kewajiban kalian di tempat umum itu halaman 212. Kalian sebagai seorang anak pasti pernah ke tempat umum ya. 213 sayang, 213. 213. Di sana salah satu tempat umum yaitu tempat wisata. Ya. Oke, nomor 1. Kita berhak berkunjung ke tempat wisata. Miss, saya berhak loh datang ke Bali Bird Park atau mau ke Bedugul, wisata ke Bedugul. Iya, kalian berhak masuk sana ya, berhak menikmati fasilitas. Tapi kewajiban kalian apa? Ya, the first one, kalian harus beli tiket. Yang kedua, ketika kalian masuk ke area wisata atau tempat umum, kalian harus ikuti aturan yang berlaku. Kalau memang tidak boleh membawa makanan, ya jangan membawa makanan. Kalau memang tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, ya jangan buang sampah sembarangan. Itu, ya. Itu tata tertib. Hak
dan kewajiban yang bertanggung jawab di tempat umum. Lalu yang nomor 2, oh ini, menikmati semua fasilitasnya. Kalau kalian mau menggunakan, jangan sampai merusak. Ya. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan tempat wisata yang bersih. Jadi, kalau ingin mendapatkan hak seperti itu, janganlah buang sampah sembarangan. Nah, itu tambahan materi kita hari ini, ya. Jadi, kewajiban yang bertanggung jawab itu yang seperti apa? Bisa dipahami? Ada yang bertanya dulu? Miss Yogi review ulang saja dan penekanan materi kalian. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, silakan acungkan jempol terbalik. Kalau tidak ada. Patricio ada pertanyaan? Oh, tidak. Iya. Oke. Kalau tidak ada, Miss Yogi akan ajak anak-anak untuk bahas latihan soal kalian yang kemarin. Ya, Miss Yogi sudah himbau kalian untuk latihan soal. Silakan dibuka dulu. Bukunya halaman 56. Buku kalian halaman 56. Buku pena tuh yang nomor 10. Pengayaan, sayang. Pengayaan. Pengayaan tema 3. Saya nomor 10 belum jawab. Enggak apa-apa, sayang. Kita bahas sekarang ya. Halaman berapa, Mi? 56. Oh, oke. Miss, buku apa, Miss? Pengayaan tema 3, sayang. Oke. Sudah? Ketemu ya? Oke. Oke. Siapkan alat tulisnya ya. Kita bahas bersama. I would like to share screen. Kita bahas bersama, kita buat pembahasannya sama-sama. Halaman berapa, Miss? Halaman 56. Halaman 56. Oke. Nomor 1. Miss Yogi share screen aja ya. Kita buat sama-sama. Oke. Nomor 1 ya. Kalau ada yang mau berpendapat, silakan unmute ya. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? A, B, C, atau D? B. B, hak diperoleh setelah melakukan kewajiban. Betul? Betul. Ayo, ada yang lain? Oke, jawabannya adalah B ya. Hak diperoleh. Hak diperoleh setelah melakukan kewajiban. Ya. Oke, good ya. Silakan diperiksa kalau betul isi tanda betulnya, ya. Kalau salah, silakan disalahkan isi jawaban yang benar. Oke, nomor 2. Kewajiban yang harus dipatuhi di sekolah. Itu yang mana? A, B, C, atau D? C. C. C, ya. Memakai seragam sesuai ketentuan. Oke. Ada yang salah itu? Ada yang salah? Enggak. Oke, jangan sampai salah ya. Itu masih gampang. Kemudian nomor 3. Setiap anak, apapun jenis kelaminnya ya, dari keluarga miskin atau keluarga kaya, dari suku Jawa atau Papua atau yang lainnya,
kemudian apakah anak itu normal atau punya kebutuhan khusus, berhak untuk mendapatkan apa? Ayo, A, B, C, atau D? B. B. B? B, Miss. Saya jawab B. Ada yang jawab selain B? Ada yang jawab Saya selain B. B? Ya, B. B? Oke, jadi jawabannya B ya. Mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Ya, itu dia. Jawabannya B. Mendapatkan kesempatan yang sama ya, untuk tumbuh dan berkembang. Oke, next. Nomor 4. Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, ini yang kalian tahu ya, bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang dilaksanakan. Maka apa yang terjadi jika tidak seimbang? Terjadi apa? Kekacauan. Iya, kekacauan. Good. Thank you, Geng Nika. B ya. Kekacauan. Kalau ini jangan sampai salah ya, nomor 4 tadi. Oke, nomor 5. Berikut ini yang termasuk hak anak, kecuali. Atau berikut ini yang bukan merupakan hak anak. Yang mana? Mencari nafkah. Iya, kalau mencari nafkah itu hak atau hak apa kewajiban itu? Kewajiban. Kewajiban siapa? Orang tua. Orang tua ya, yaitu ayah ya. Kalau sekarang tidak ayah saja yang mencari nafkah, ibu juga. Sama ya. Oke, jadi jawabannya D. Mencari. Sisanya A, B, C itu hak kalian ya. Oke, kita nomor 6. Hakmu sebagai seorang siswa. Nah, sekarang kedudukan kalian sebagai siswa. Yang mana hak kalian? Mendapatkan bimbingan dari guru. Iya, mendapatkan bimbingan dari guru. Good ya. Mendapatkan bimbingan dari guru. Oke. Next. Nomor 7. Nah, ini isian ya sayangnya. Ini isian nomor 7, ini isian. Jadi isian singkat. Nomor 7, sikap siswa memperhatikan penjelasan guru di kelas. Nah, sekarang Miss Yogi menjelaskan. Sikap kalian harusnya mendengarkan dengan baik atau memperhatikan dengan baik. Itu termasuk apa? Apanya siswa? Kewajiban. Sikap siswa memperhatikan. Ya, apa? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Iya, kewajiban. Kalau kewajibannya memperhatikan, berarti haknya kalian diberi pelajaran oleh guru. Ya, jadi jawabannya kewajiban. Good. Oke, lanjut. Kita nomor 8. Apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Siapa yang mau jawab? Hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, yang harus kita lakukan. Boleh atau laksanakan. Oke. Itu ya, kewajiban ya. Kemudian nomor 9. Sebutkan contoh hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita ke kewajiban dulu ya. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa? Apa yang pertama? Kewajiban kalian sebagai warga masyarakat. Yang membersihkan lingkungan. Ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Boleh. Lagi. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan lingkungan. Gung Dika tadi jawab apa sayang? Membayar pajak. Membayar pajak. Membayar pajak, Miss.
Gong Dika, sebentar sayang. Miss Yogi tanya ke Gong Dika dulu. Gong Dika jawab apa tadi sayang? Masyarakat agar dapat menjaga lingkungan masyarakat agar dapat menikmati Fasilitasnya maksudnya Gong Dika. Fasilitasnya menjaga fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Begitu? Ya. Oke. Menjaga fasilitas umum ya. Menjaga fasilitas umum. Dan membayar pajak. Oke, membayar pajak. Boleh. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Menjaga lingkungan. Sudah, kebersihan lingkungan, keamanan, jaga fasilitas umum, bayar pajak. Oke, I think enough ya. Sekarang kita ke hak. Hak sebagai warga masyarakat. Apa? Menikmati The first one. fasilitas umum. Menikmati fasilitas umum. Ya? Oke, Menikmati kebersihan lingkungan. Umum. Good. Apa lagi? Mendapatkan fasilitas. Mendapatkan apa, Chelsea? Mendapatkan fasilitas udah. Oh, udah. Menggunakan fasilitas umum sudah. Sudah. Menikmati lingkungan yang bersih dan bebas polusi. Ya, itu hak kalian. Iya, sayang. Merasakan keamanan. Iya, mendapatkan rasa aman. Nyaman. Ya, boleh. Itu dia ya. Oke, itu nomor 9. Sekarang the last number. Nomor 10. Pada hari Minggu, pada hari ini dikasih ilustrasi ya. Pada hari Minggu, Salosa diberikan kewajiban oleh orang tuanya untuk menjaga rumah. Nah, Salosa dikasih tanggung jawab untuk menjaga rumah. Karena orang tuanya harus pergi menjenguk teman mereka yang sedang sakit. Sementara itu, Salosa tidak dapat ikut karena harus menyiapkan tugas sekolah untuk dikumpulkan hari Senin. Nah, itu ya hari Minggu. Disuruh jaga rumah, hari Seninnya ada tugas yang harus disetor. Namun ternyata Salosa malah asik nonton TV dan bermain game seharian selama kedua orang tuanya pergi. Jadi menurut pendapat kalian bagaimana mengenai sikap Salosa tersebut? Ya, ini pendapat ya ditanya ya. Gimana menurut pendapat kalian? Sekarang hari Minggu. Orang tua lagi nggak ada. Kalian dititipin rumah sama orang tua, dijaga. Sedangkan kalian punya tugas, mau disetor hari Senin. Tapi kalian malah nonton TV sama main game, kebablasan. Menurut kalian, gimana sikap tersebut? Ada yang mau menjawab? Tidak bertanggung jawab. Iya, good. Sikap Salosa tersebut, ini ya. Silakan disimak di slide ya. Sikap Salosa tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab. Ya, tidak mencerminkan tanggung jawab. Hal ini karena apa? 1. Salosa tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik ya, tidak menyelesaikan tugas sekolahnya dengan baik. Namun ia malah asyik menonton TV dan bermain game. Ini tidak patut dicontoh. Ya, itu mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab. Coba deh dia selesaikan dulu tugasnya yang mau dikumpul besok. Ya terserah mau dia nonton TV, mau dia main game nantinya. It's okay kan? Nggak ada beban ya.
Jadi kalian jangan dicontoh sikapnya Salosa. Ini sikap negatif. Sikap anak yang tidak bertanggung jawab. Ya, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Tidak, Pas? Miss. Oke. Kalau kalian sudah selesai memeriksa, nanti ingat ya, minta tanda tangan orang tua. Ya? Orang tua. Ya. Itu bukti bahwa kalian sudah menyelesaikan latihan soal. Nah, untuk berikutnya, coba dibuka dulu penilaian subtema 3. Itu halaman 81. Coba dilihat dulu. 81 sampai 82. Coba dilihat dulu. Would like to stop share screen. Oke, udah kelihatan semua ya. Ketemu halaman 81 sampai 82? Oke. Nanti itu silakan dikerjakan mandiri ya. Dan kalian bisa upload hasil pengerjaan latihan soal kalian di link upload. Jangan dikirim ke wali kelas ya, kecuali kalau kalian ada trouble kalian boleh info wali kelas. Ya, nanti akan Miss Yogi share di Google Classroom kalian. Ya. Nanti kalau ini mati, Zoom-nya ini mati, silakan masuk lagi ya sayang ya, dengan link, ID, dan password yang sama. Ini mau habis dia durasinya.